Selamat pagi anak-anak MIS. Nah, kali ini kita akan lanjut materi kita untuk pembahasan soal mengenai rumus trigonometri, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, kita akan membahas soal dari yang sederhana sampai soal yang kompleks. Oke, kita langsung saja. Nah, soal yang pertama, jika ada nilai sin 2x dikali cos 3x ditambah cos 2x dikali sin 3x ini sama dengan nilainya apa? Nah, ingat ini bentuknya apa? Sin A kali cos B ditambah cos A dikali sin B itu sama dengan apa? Penjabaran dari si sin A tambah B. Kan ini kan kalau dijabarkan jadi sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Berarti si A-nya itu 2x dan si B-nya 3x. Maka yang sin 2x dikali cos 3x ditambah cos 2x dikali sin 3x ini sama dengan sin 2x ditambah 3x, berarti sama dengan sin 5x. Oke, itulah dia, berarti jawabannya adalah si B. Oke, selanjutnya jika ada nilai dari sin 3x adalah, nah kita harus ingat bahwa sin 3x itu bisa kita jabarkan. Jadi kan 3x itu dari 2x ditambah x. Kan 2x tambah x sama dengan 3x. Maka kita harus ingat konsep apa? Sin A tambah B jadi apa? Sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Berarti ini jadinya sin 2x dikali cos x ditambah cos 2x dikali sin x. Berarti yang sesuai dengan ini pilihan yang mana? Pilihan yang A. Oke, berarti untuk soal ini jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya jika ada soal jika tan A diketahui sama dengan 1/3, maka berapakah nilai dari tan pi per 4 dikurang A per tan pi per 4 ditambah A? Maka baiknya kita cari dulu satu-satu. Berapakah nilai dari tan pi per 4 dikurang A? Berarti ini ingat konsep dari tan A kurang B jadi apa? Tan A dikurang tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Berarti ini kita jabarkan jadi tan pi per 4 dikurang tan A per 1 ditambah tan pi per 4 dikali tan A. Maka pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Berarti tan 45 derajat sama dengan 1 dikurang tan A sudah diketahui nilainya 1/3 per 1 ditambah tan pi per 4 1 dikali 1/3. 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3 per 1 ditambah 1 kali 1/3 1/3. Berarti 1 ditambah 1/3 sama dengan 4/3. Maka ini nilainya menjadi 2/3 dikali 3/4 yang hasilnya menjadi 2/4 atau sama dengan setengah. Inilah untuk yang tan pi per 4 dikurang A. Lalu kita cari nilai untuk yang apa? Yang tan pi per 4 ditambah A. Berarti tan pi per 4 ditambah A. Ini kita ingat konsep yang tan A ditambah tan B menjadi tan pi per 4 ditambah tan A per 1 dikurang tan pi per 4 dikali tan A. Nah, tan pi per 4 itu sama dengan 1 ditambah tan A 1/3 per 1 dikurang 1 dikali 1/3 berarti 1/3. Sehingga ini menjadi 4/3 per 2/3 yang hasilnya menjadi 4/3 dikali 3/2. Maka nilainya adalah 2. Maka ketika ditanya tan pi per 4 dikurang A per tan pi per 4 ditambah A ini sama dengan, ini tinggal kita masukkan nilainya masing-masing, berarti 1/2 per 2 atau sama dengan 1/4. Berarti jawabannya yang mana? Yang E ya, jawabannya ini dia. Oke.
Oke, untuk soal yang selanjutnya, jika 4 cos pi per 6 ditambah X sama dengan 3 kali cos pi per 6 dikurang X, maka berapakah nilai tan X? Nah, ini ayo kita selesaikan. Berarti kita mulai dari persamaannya 4 kali cos pi per 6 ditambah X, ini sama dengan 3 kali cos pi per 6 dikurang X. Nah, ini kita ingat konsep cos A tambah B jadi apa? Ini berarti 4 dikali cos A tambah B kan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Berarti ini menjadi, ingat pi per 6 itu 30 derajat, berarti cos 30 derajat dikali cos X dikurang sin 30 derajat dikali sin X sama dengan 3 kali ini. Kalau cos A kurang B dijabarkan jadi apa? Cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Berarti menjadi cos 30 derajat dikali cos X ditambah sin 30 derajat dikali sin X. Maka kita cari hasilnya. Cos 30 itu 1 per 2 akar 3. Berarti ini jadi 1 per 2 akar 3 cos X dikurang sin 30 setengah, berarti setengah sin X sama dengan 3 kali ini cos 30 setengah akar 3 dikali cos X, yang ini tambah setengah sin X. Nah, setelah itu kita kalikan konstantanya ini masing-masing. Berarti menjadi 2 akar 3 cos X dikurang 2 sin X sama dengan 3 per 2 akar 3 cos X ini ditambah 3 per 2 sin X. Maka yang sesama cos X dan sama sin X kita dekatkan, berarti menjadi 2 akar 3 cos X dikurang 3 per 2 akar 3 cos X itu sama dengan 3 per 2 sin X ditambah 2 sin X. Oke, nah ini kita operasikan sama-sama per 2, berarti ini jadi 4 akar 3 cos X dikurang 3 akar 3 cos X sama dengan ini 3 per 2 sin X ditambah ini sama-sama per 2 berarti 4 per 2 sin X. Oke, nah dari sini kita perolehlah 4 akar 3 cos X dikurang 3 akar 3 cos X berarti tinggal akar 3 cos X per 2 sama dengan 3 per 2 sin X ditambah 4 per 2 sin X berarti 7 per 2 sin X. Nah, kita butuh apa? Tan X. Tan itu kan sama dengan sin per cos. Berarti kalau kita buat begini, sin X per cos X itu kan sama dengan akar 3 per 7. Karena di sini kan sama-sama per 2 bisa saling menghabiskan gini kita buat, berarti tinggal akar 3 cos X sama dengan 7 sin X. Berarti supaya dapat kita sin X per cos X, kan sin X-nya harus dikali ke 7, berarti letak 7-nya di penyebut, lalu cos X-nya harus dikali dengan akar 3, maka cos X-nya diletakkan menjadi pembilang. Nah, sin X per cos X inilah yang sama dengan tan X, maka nilai tan X adalah akar 3 per 7. Yang mana jawabannya? Yang A. Oke, begitulah kira-kira prosesnya. Oke, untuk soal selanjutnya, ketika ada 2 cos 15 derajat dikali sin 15 derajat ditambah cos 15 derajat dikurang 1, kira-kira berapa nilainya? Nah, coba kita kalikan, kita jabarkan, berarti jadi
2 cos 15 derajat dikali sin 15 derajat ditambah 2 cos 15 derajat dikali cos 15 derajat dikurang 1. Jadi yang ini kalau kita kalikan, kita jabarkan menjadi ini diperoleh. Nah ingat, ini 2 cos 15 derajat dikali sin 15 derajat. Ingat konsep apa yang 2 cos A kali sin B jadi apa? Sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Berarti ini jadi sin 15 derajat ditambah 15 derajat berarti 30 derajat dikurang sin A kurang B berarti 15 derajat dikurang 15 derajat 0 derajat ditambah. Nah 2 cos A dikali cos B dapatnya jadi apa? Berarti jadi cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Berarti ini jadi cos 15 derajat ditambah 15 derajat 30 derajat ditambah cos 15 derajat dikurang 15 derajat berarti cos 0 derajat dikurang 1. Sama dengan ini nilainya ya. Berarti ini sama dengan, nah sin 30 itu setengah dikurang 0 ditambah cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ditambah cos 0 derajat 1 lalu dikurangi 1. Oke, nah berarti 1 kurang 1 saling menghabiskan 0, berarti tinggal setengah ditambah setengah akar 3. Lalu kalau ini kita faktorkan atau kita buat begini jadi setengah dikali 1 ditambah akar 3. Nah, di pilihan tidak ada jawabannya tapi inilah proses hasil yang bisa kita peroleh. Oke? Nah, kira-kira itulah soal-soal yang mungkin bisa membantu kita semakin memahami mengenai rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Next, kita akan lanjut lagi membahas soal untuk part 2-nya. Semoga ini dapat membantu anak-anak semakin paham ya. See you!